Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah 30, semoga terus bertambah ya. Kita awali perkuliahan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kalau yang baru tidur gitu ya, siapa tahu ada yang baru tidur, segera cuci muka dulu ya, mengonekkan diri dulu, jangan sampai kuliah sambil tidur gitu kan. Eh, Ya mungkin puasa-puasa ya, saya juga bingung gitu kan membuat materi gitu kan terkait dengan kuliah ini secara online ini. Semoga kalian sebelumnya sudah ada. Oh, udah ada kelas ya, jadi aman lah. Sudah ada kelas, baru keluar kelas ya. Baik, berarti kan sudah ada aktivitas gitu ya. Tapi mungkin ada yang satu dua mungkin nggak ada kuliah. Nah, hari ini topik pembahasan kita agak urgent gitu ya, agak menarik, agak krusial gitu ya menurut saya. Krusial terkait dengan mata kuliah kita psikologi forensik. Eh, kita hari ini banyak akan belajar tentang profiling psikologi. Nah, itu sudah saya kirim ya materinya, sudah bisa Anda baca-baca. Nah, saya share dulu. Oke, kelihatan ya materi saya? Kelihatan Bapak. Oke, baik. Nah, kalau berbicara kriminal, profiling kriminal psikologi ini, profiling kriminal profiling ya, itu sangat krusial dan inilah menjadi hal yang sangat mendasar di dalam psikologi forensik. Kalau yang sebelum-sebelumnya kemarin itu adalah pengantarnya, saya katakan pengantarnya. Tapi inti dari psikologi forensik itu adalah ya di profiling ini, karena memang bidang psikologi itu yang paling kuat itu adalah di asesmennya gitu kan. Kita menjadi seorang psikolog, menjadi seorang apapun gitu kan pasti diawali dari asesmen gitu. Apapun lah bidang kita yang mau dimanapun, asesmen itu tidak lepas dari keilmuan kita di bidang psikologi ini. Nah, kaitannya dengan psikologi forensik juga sangat kuat juga tentang asesmen. Ya, namanya tapi bukan asesmen forensik ya, tapi lebih ke criminal profiling. Nah, hari ini saya akan dalam waktu 1 jam ya, karena waktu kita sangat terbatas juga. Nah, kalau sejarah gitu ya, kalau kita lihat asal usulnya gitu sebenarnya tidak ada secara khusus gitu ya tentang criminal profiling ini, karena memang sebenarnya uh, awal mula dari psikologi ini masuk di ranah hukum itu kan sebenarnya ya dari kebutuhan saja kalau saya lihat. Kebutuhan seperti apa? Artinya gini, kadang kasus-kasus atau perkara-perkara di bidang psikologi, bukan di bidang psikologi, perkara-perkara kejahatan, kriminal, pidana dan seterusnya itu ada hal-hal yang sangat dekat atau ada hal-hal yang motifnya itu memang masalah psikologis gitu ya. Uh, ada perilaku-perilaku yang di mana orang awam itu tidak bisa membaca itu sehingga butuh tenaga psikologi. Apalagi di akhir-akhir sekarang ini itu sangat kuat sekali ya, sangat sangat beraneka ragam sekali lah kasus-kasus di masyarakat kita gitu kan. Saya tadi barusan pas di warung gitu, di depan warung saya nyari tadi saya nyari materai, terus di situ ada jualan koran gitu ya. Saya baca sekilas di koran gitu di depan gitu. Eh, Seorang kakek, kalau nggak salah di Batu ya, di Batu apa di Malang ya jelas. Seorang kakek sudah 20 tahun membunuh sudah 3 kali. Sejak 2020, sorry. Sejak 2020 sudah membunuh 3 kali atau 4 kali. Baru ketahuan sekarang ini. Ini kan sesuatu hal yang seorang kakek-kakek kok membunuh, ini ada apa kan gitu. Nah, ini hal yang sangat, apakah motifnya itu karena murni gitu ya, murni
emosi murni, apa kejahatan gitu ya. Apakah sebenarnya ada makna psikologis tersirat yang besar di situ gitu kan. Nah, itulah peluang atau bukan peluang, ya, itulah kerjaan seorang criminal profiling di bidang psikologi atau psikologi forensik gitu. Karena tidak semua orang itu melakukan pembunuhan atau apapun gitu ya pidana itu karena atas dasar apa namanya kondisi tertekan atau mungkin kesadaran, tetapi mungkin ada hal-hal yang sifatnya itu memang psikologis. Nah, itu yang perlu dipahami. Yang kalau di sini adalah perilaku menyimpang gitu ya. Kalau dalam definisi ini adalah perilaku menyimpang. Perilaku menyimpangnya itu ya bisa dikatakan patologis gitu kan. Nah, itu yang tugas seorang profiling itu adalah menemukan perilaku menyimpangnya itu apakah ada. Nah, memang gitu ya, pada akhirnya memang ya semua pelaku kejahatan itu kadang gitu ya, kadang juga akan biar hukumannya itu agak ringan, kadang ya berpura-pura untuk menjadi perilaku menyimpang. Itu juga ada juga gitu kan. Berpura-pura gila, berpura-pura apa ODGJ dan seterusnya itu ya ada juga gitu. Tetapi ya tentunya kan seorang psikolog forensik kan nggak mudah juga dibohongi gitu ya. Artinya kan kerja juga berdasarkan data, fakta yang ada dan seterusnya. Itu juga menjadi hal yang penting. Nah, pada akhirnya kalau memang mungkin Anda bingung ya kalau terus Pak, kalau memang peran kita menjadi criminal profiling, kita memberikan gambaran tentang kondisi psikologis, misalnya kita temukan bukan sengaja, kita temukan seorang individu melakukan pembunuhan, berantai, terus kita temukan ternyata orang ini ODGJ gitu kan, orang dengan gangguan jiwa gitu kan, dengan sah, dengan nyata bahwa memang benar-benar ODGJ gitu kan, otomatis kita membela pelaku dong Pak gitu kan. Nah, ya sebenarnya bukan masalah membela dan membela, tetapi memang kita menyampaikan data yang benar, itu yang penting. Artinya kita bekerja sesuai dengan keilmuan kita. Kita nggak ada berpihak pada korban dan pelaku gitu ya. Artinya kita ya sudah sesuai dengan bidang keilmuan kita. Itu yang benar gitu ya, menjadi seorang psikolog forensik. Bukan bukan membela salah satu pihak. Walaupun kadang kita dihadirkan itu pun juga dari salah satu pihak kadang. Tetapi ya kita tetap objektif, kita tetap apa adanya gitu ya, sesuai dengan apa yang kita temukan. Itu kuncinya kalau melaksanakan profiling psikologi ini. Apa sih definisinya? Kalau kita lihat definisi ya mirip asesmen lah ya, tapi kan ini criminal profiling ya. Yang jelas kan mengumpulkan informasi, itu yang jelas ya. Khususnya informasi yang spesifik. Spesifik di sini yang dimaksud adalah ya tentunya kaitannya dengan kasus yang pertama, yang kedua adalah kasus itu relevansinya dengan keilmuan kita bidang psikologi gitu. Apakah ada penyimpangan-penyimpangan, kecenderungan-kecenderungan, motif, macam-macam lah gitu ya. Dari sisi kepribadian individu itu, dari sisi psikologisnya kan gitu. Itu yang perlu dipahami. Terus juga selain ke arah patologis atau ke arah kondisi psikologis, itu juga bidang kita itu juga bisa mengembangkan itu ke arah ke perilaku, memprediksi perilaku seseorang atau mempelajari pola perilaku seseorang, itu yang penting, atau model, kalau di sini saya katakan model perilaku seseorang. Jadi misalnya ada kecenderungan kejahatan, misalnya kejahatan pembunuhan, misalnya aja di Malang ini akhir-akhir ini ada kasus pembunuhan yang sangat intensitasnya sangat sering gitu, dan dari kasus demi kasus pembunuhan itu bisa dipelajari gitu. Pembunuhan itu selalu pada wanita misalnya ya. Dari 10 kasus 1 bulan ini semuanya wanita. Semuanya ini. Jadi semua itu bisa dipelajari dan biasanya terjadi pada saat apa dan seterusnya. Itu semua bisa dipelajari dari case yang ada. Itulah juga peranan psikologi forensik ini atau profiling psikologi ini. Jadi dari dari rekam jejaknya, dari bukti-bukti yang ada itu, apakah ada kesamaan dengan kasus-kasus sebelumnya. Nah, kalau Anda sering nonton film-film yang berbau kriminal gitu ya, forensik atau pembunuhan-pembunuhan kayak gitu, pasti Anda
ngeh lah seorang detektifnya itu, ya walaupun detektif ya bukan profil psikologi, tapi detektifnya itu kan selalu mengkait-kaitkan dengan kasus-kasus yang sebelumnya, mempelajari pola-pola secara khusus, sehingga ketika itu akan terjadi lagi itu bahkan bisa diprediksi ini nanti akan kejadian lagi akan tanggal segini, karena mungkin kecenderungannya itu berapa minggu lagi dan kecenderungannya itu sama, misalnya setiap 1 minggu atau setiap hari apa misalnya. Nah, dari situ tuh semuanya bisa diprediksi. Nah, itulah salah satu juga peranan psikologi forensik untuk membantu ke arah sana, gitu ya. Bagaimana motif pembunuhan atau perilaku pembunuhan itu terjadi. Terus sketsa ya tadi ya. Selain itu juga mungkin untuk sketsa ini lebih ke arah ke ciri-ciri pelakunya itu kurang lebih seperti ini, tinggi tinggi terus apa itu kan, kemiripan dari perilaku, atau mungkin ciri-ciri dari pelaku dari segi kepribadiannya itu mungkin bisa kita memprediksi itu yang perlu dipahami dari forensik. Nah, dari pendekatannya, jadi kita itu pendekatan dalam kriminal profiling ini ada 3 ini. Nanti penjelasan detailnya bisa dilihat saya pernah nge-share buku itu ya, psikologi forensik itu, boleh deh dibaca-baca itu juga, itu ada juga itu ya, tapi tidak selalu sama dengan, tapi prinsipnya juga sama. Di buku itu juga dijelaskan secara detail bagaimana tahapan demi tahapannya, prosesnya dan seterusnya. Tapi ini yang saya sampaikan ini yang krusial-krusial saja yang perlu Anda pelajari gitu kan. Karena memang materinya banyak sekali, apalagi hanya 1 jam saya nggak cukup lah gitu ya sebenarnya. Nah, yang pertama itu adalah kita berbicara bagaimana sih kita, misalnya gini, ketika Anda melakukan asesmen kan, gampangnya Anda melakukan asesmen atau criminal profiling ini. Kira apa ya? Kita mau menggali data apa kan gitu. Ketika Anda dihadapkan pada pelaku gitu ya misalnya ya. Terus Anda mau ngomong apa, mau bertanya apa kan gitu. Apakah motif, apakah ya itu kan tentunya hal yang perlu dipelajari gitu kan. Nah, dari sini kita bisa dibagi-bagi gitu ya. Yang pertama adalah kita memprofiling historisnya. Historis individu ini gimana gitu kan. Sejarahnya atau tadi loh kasusnya itu seperti apa, sudah membunuh berapa kali misalnya. Sebelumnya pernah terjerat kasus pidana atau enggak gitu ya misalnya. Dan seterusnya direntet ke belakang kan di situ ya. Terus juga figur-figur politikal yang berperan atau sistem atau dia terlibat dengan siapa saja gitu kan. Dia pernah melibatkan ketua RT-nya misalnya, melibatkan kepolisian misalnya, melibatkan siapa nah, itu pernah nggak gitu kan. Ada sejarah-sejarah ke sana enggak. Itu yang perlu penting dilakukan. Kalau di luar negeri itu gampang sekali ya dalam hal ini ya kan. Mungkin Anda pernah tahu ya di film-film itu kan, ketika apa ya, di sana itu KTP misalnya ya, kalau kita lihat di Indonesia KTP itu kalau di-scan misalnya, kalau dicari di Google nama saya misalnya, nomor induk saya gitu, semua biografi itu akan keluar gitu ya. Apa yang pernah saya lakukan selama hidup saya itu akan keluar di situ gitu ya. Kalau memang itu menjadi kasus-kasus pidana misalnya. Misalnya nih, saya pernah nyuri mangga ketangkap misalnya. Saya pernah nyuri motor ketangkap, tahun berapa, sejak kecil saya sudah sering nyuri motor misalnya. Itu data itu terekam semua. Ya kan, kalau Anda pernah lihat film-film di luar negeri itu kan, sudah keluar masuk penjara berapa kali, kan semua datanya ada itu. Nah, itu contoh ya. Saya nggak tahu di Indonesia bisa gitu nggak gitu kan. Saya nggak tahu ya, apakah bisa ya di tracking gitu ya. Misalnya seorang individu ini ketik namanya, apa yang terjadi pada individu itu ada nggak? Misalnya pendidikannya semua all in one, big data gitu ya. Itu kalau bisa, wah keren sekali gitu kan. Nah, kita misalnya Anda mau cari calon pasangan, gampang aja tinggal dicek gimana sejarahnya dia gitu. Baik ke pendak kan gitu. Bisa juga itu kan, bisa dilihat itu. Nah, itu yang pertama. Jadi pendekatannya dari riwayatnya, pengalaman jam terbangnya, pokoknya latar belakang individu itu. Terus yang berikutnya adalah lebih ke karakteristik individu. Orang ini bagaimana sih ya?
kepribadiannya lah, kalau gampangnya. Kepribadian orang ini seperti apa, tapi kepribadian yang secara mendalam tentunya. Nah, kalau kita melihat kepribadian itu tentunya kan ya tidak hanya dari tes saja kan gitu kan. Masa hanya di tes MMPI terus langsung tahu kepribadian orang itu kan ya enggak juga kan gitu. Sebaiknya kan melalui proses tahapan yang panjang, yaitu kita melihat pengalaman-pengalaman waktu kecilnya, itu kan juga penting untuk dilihat. Nah, nanti sejarah perjalanan hidupnya itu bagaimana gitu kan. Terus yang ketiga itu adalah kita memprofiling kriminal profiling ini dari apa ya, jejak kejahatan atau kasus-kasus kejahatan yang telah terjadi pada individu itu misalnya. Atau kita melihatnya dari ya tadi yang saya katakan, dari apa kondisi kejahatan atau dari ciri-ciri atau dari temuan-temuan saat di lapangan ketika kejahatan itu terjadi. Misalnya seorang, oh ya yang baru heboh ya di Malang ya, barusan saja saya juga baca di mana tadi, di sosial media ya, ada kakek atau orang, enggak kakek ya, orang dewasa bunuh diri karena tidak tahan ancaman dari pinjol gitu kan, pinjaman online. Dan ternyata pinjaman online itu dia nggak pinjam, tapi yang pinjam itu KTP-nya dipinjam tetangganya untuk pinjam online gitu. Intinya gitulah, tapi intinya bukan dia, tapi dia nggak kuat menghadapi itu sehingga dia bunuh diri. Ini kan menarik gitu kan. Ini kan menarik sekali ya kalau kita belajar kasus forensik, kenapa ya sampai seperti itu gitu kan. Terlepas ini ancamannya, terlepas ini, tapi kok sampai bunuh diri, apakah, dan itu kan perlu diamati ketika di lapangan, perlu diamati apakah benar-benar bunuh diri atau sebenarnya ini kasus pembunuhan kan gitu kan. Nah itu yang perlu dipelajari gitu kan. Misalnya dipelajarinya, lah kan orangnya udah meninggal Pak, gimana melakukan profiling? Ya kan kita lihat tetangga-tetangganya, kita lihat keluarga-keluarganya gitu kan, saudara-saudaranya, itu kan perlu kita telusur gitu. Si X ini, si korban ini dulu waktu kecil seperti apa sih? Dia kepribadiannya seperti apa? Dia tipe orang yang seperti apa? Ketika ada masalah seperti apa? Dan kita telusuri semua itu. Kita dinamikakan. Sehingga kalau kita bisa menangkap kondisi psikologis si korban ini, mungkin kita bisa menyimpulkan seorang profiling, seorang psikolog klinis. Iya, dari pengalaman-pengalaman, dari karakteristik kepribadiannya yang telah saya gali, orang ini sangat memungkinkan sekali untuk melakukan bunuh diri, gitu ya. Sangat wajar sekali kan, gitu ya. Sangat wajar sekali atau sangat lumrah kalau orang ini melakukan bunuh diri, karena memang misalnya kondisinya sangat rapuh, misalnya. Belum lagi tekanan-tekanan dalam hidupnya sangat banyak sekali, misalnya ya. Itu misalnya saja. Atau malah kebalikannya, seorang psikologi forensik bahkan bisa mengungkap kasus gitu kan, yang sebenarnya kasus itu misalnya contoh kasus bunuh diri ini, setelah digali lewat tetangganya, apapun orang tuanya, semuanya digali, kok ada kejanggalan gitu ya. Kejanggalannya adalah tipe karakteristiknya itu bukan tipe orang yang mudah menyerah misalnya ya, bukan tipe orang yang mudah untuk mengambil keputusan konyol misalnya. Dari segi kecerdasan, dari segi ini sangat gak realistis dia untuk melakukan bunuh diri itu gitu. Nah, dari situ bisa dilihat kan, misalnya si profil si psikolog klinis menyampaikan data bahwa orang ini ada kejanggalan ketika melakukan bunuh diri karena kondisi karakteristik kepribadian ini nggak sesuai dengan kondisi realnya misalnya. Nah dari situ bisa kasus itu bisa berkembang. Siapa tahu mau bener gitu kan. Walaupun lagi-lagi tugas kita adalah memprediksi gitu ya. Itu yang menjadi kadang di bidang psikologi ini apa ya, agak sedikit menjadi keterbatasan kalau saya katakan. Kalau memang kita tidak mahir, kalau kita tidak berpengalaman. Karena ya namanya prediksi bisa 100% benar, bisa salah, bahkan bisa tidak sesuai kan. Bisa salah atau tidak sesuai, itu yang perlu dipahami. Oke, ini saya jelaskan satu-satu dulu. Tadi kan secara kilas saja ya. Kalau karakteristik ini kan tadi sudah saya singgung ya. Jadi contoh ya, contoh. Ini contoh yang kasus yang dulu pernah rame gitu kan di Jombang gitu kan. Kasus salah satu mutilasi gitu ya, nggak bisa saya sebutkan gitu ya. Ternyata dari
pelaku ini ada masalah pengalaman waktu kecilnya dengan seorang ayah kalau nggak salah ya. Dengan seorang ayah ternyata waktu kecil anak ini korban ini sering mendapatkan kekerasan oleh ayahnya sendiri. Misalnya sering dipukul, pokoknya kekerasan fisik lah gitu kan. Sehingga karakter atau mungkin dia sangat membenci sekali seorang ayah misalnya, membenci sekali seorang laki-laki gitu. Dia laki-laki gitu kan. Nah, akhirnya karena itu rasa kebencian itu terus menerus ya, artinya seorang ayah itu memperlakukan anak itu luar biasa demikian buruknya gitu ya, terus berkembang sehingga menjadi pola kepribadian yang kuat pada diri individu itu, menganggap seorang laki-laki itu jahat, seorang laki-laki itu ini dan seterusnya. Ada dua kemungkinan kalau dalam psikologi orang itu akan mendekat dengan seorang laki-laki atau dia memperankan di laki-laki itu kepada orang lain, gitu kan. Artinya mendekat itu ya dia sangat menjiwai sekali menjadi seorang laki-laki itu, gitu kan. Atau bahkan dia sampai menyukai gitu ya, menyukai laki-laki gitu. Karena kalau dalam bahasa psikologi proyektif ya, dia sebenarnya sedang menyintai, tapi sebenarnya di balik itu dia sedang sangat membenci gitu kan, tidak suka, sangat dendam kepada seorang laki-laki itu. Lah bentuknya adalah dia mencintai laki-laki itu gitu. Kalau dia seorang laki-laki, itulah yang terjadi pada kasus-kasus tertentu. Dan bagaimana mutilasi itu bisa terjadi, misalnya, bagaimana kejahatan itu bisa terjadi? Ternyata adalah masalah asmara, masalah kecemburuan, ya, kecemburuan karena mungkin pasangannya direbut dan seterusnya, sehingga dia bunuh. Pokoknya yang goda pasangannya, yang menyakiti pasangannya dibunuh, dan dibunuh. Itu yang terjadi. Nah, itulah dari pengalaman waktu kecil. Itu salah satu contoh saja, dan mungkin banyak sekali contoh-contoh yang lain yang perilaku kejahatan itu sangat berdekatan dengan kondisi patologis individu. Atau ada pengalaman-pengalaman unfinished business lah kalau saya katakan. Pengalaman yang belum selesai dari masa kecilnya. Terus selain itu, selain melihat dari asesmen, wawancara, menggali data itu tadi, kita juga butuh alat tes gitu kan. Kita juga butuh alat bantu gitu ya. Salah satunya contoh yang saya singgung yang agak kepribadian yang agak dalam gitu ya, yaitu pakai MMPI. Kalau hanya pakai 16 Papi Kosti gitu ya nggak bisa lah gitu kan. Tapi kalau MMPI mungkin lebih mendalam, kita bisa melihat kecenderungan patologisnya itu di mana. Nah, nanti dikaitkan dengan kasus-kasus yang ada. Inilah profiling dari segi karakteristiknya dan lain-lain ya. Tentunya ini kan ya sekelumit saja. Tentunya kan Anda sudah tahu lah, Anda sudah pernah belajar asesmen gitu. Saya yakin akan banyaklah data yang bisa dikumpulkan terkait dengan karakteristik. Termasuk juga IQ-nya bisa jadi, kecerdasannya. Siapa tahu dia memiliki kecerdasan yang very very superior misalnya. Sehingga dia sangat cerdik sekali dalam melakukan pembunuhan hampir tanpa ada jejak misalnya. Nah, itu kan sangat memungkinkan sekali untuk kita gali datanya. Terus yang kedua tadi tentang kondisi di lapangan gitu kan, atau kasus-kasus kejahatan itu sendiri gitu. Misalnya ya, contoh ini ya, ada kasus-kasus tertentu misalnya, ya tadi saya ceritakan tadi ya, ada kasus pembunuhan misalnya, pembunuhan ini hanya pada wanita yang berkulit sawo matang misalnya. Dari 10 kasus yang terjadi di Malang ini, itu ternyata hampir semuanya korbannya itu mirip-mirip gitu. Jadi korbannya itu mirip-mirip misalnya. Nah, bisa jadi itu adalah sebenarnya asosiasi dari fantasi si pelaku. Gitu. Karena si pelaku menyukai wanita tersebut sehingga dia punya fantasi ketika melakukan pembunuhan itu dia merasakan kepuasan yang tak ternilai harganya misalnya bagi si pelaku itu.
itulah yang terjadi gitu kan. Itu mungkin saja terjadi pada individu. Itu kan psikologi sekali gitu. Kita bisa mengamati gitu kan, kita bisa mempelajari semuanya atau yang lainnya juga gitu kan. Inilah salah satu contoh profiling, criminal profiling di bidang apa, sesuaikan dengan kasus kejahatan yang ada. Terus contoh ya, ini contoh yang bisa kita lihat, misalnya bagaimana memprofiling sebuah kejahatan. Contoh misalnya ya, eh, ketika ada korban dibuang di jalan gitu misalnya ya, berarti kan ketika membuang di jalan itu pasti, oh berarti si pelaku ini pasti menggunakan mobil atau kendaraan roda empat lah gitu kan, nggak mungkin kan dibawa pakai motor, kan semuanya tahu nanti jadinya kan itu. Nah berarti kalau gitu pakai mobil, oh berarti kalau gitu nggak jauh-jauh dari sini gitu kan, nggak mungkin kan perjalanan jauh hanya untuk membuang mayat itu gitu kan. Ya mungkin aja sih, tapi kan kemungkinan itu banyak gitu. Oh berarti mobil, berarti kita harus melihat CCTV yang ada di daerah sini. Nah, mobil-mobil mana yang sekiranya perlu dicurigai dan seterusnya. Itu kan dari situ kan nanti bisa kita lihat dan seterusnya. Itu yang perlu dipahami. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu deh. Biar ada dua arah, jangan searah saja. Nanti takutnya saya ngomong nggak ada orangnya semua ini. Ada yang mau tanyakan? Di chat boleh. Kalau mau ada yang mau ditanyakan dulu. Sekilas ya, 3 poin inilah di dalam kriminal profiling ini. Jadi saya singgung dari historisnya, yang kedua dari karakteristiknya, dan yang ketiga adalah dari kejahatannya itu sendiri. Itu bisa dipelajari dari apa ya, ciri-ciri kejahatan dari pelaku kejahatan itu, dari bentuk-bentuk kejahatannya itu sendiri, itu bisa dipelajari. Motif kejahatan itu bisa dipelajari. Oke, ada yang bertanya? Pak izin bertanya. Silakan, Azril. Misalkan buat gali yang childhood experience, ada orang kayak pindah gitu Pak. Jadi kayak dia orang baru. Nah itu biasanya polisi apa psikolog itu nyari childhood experience-nya kemana Pak? Ya, orang baru gimana maksudnya? Jadi kayak orang baru pindah ke suatu kota gitu Pak. Jadi kayak nggak ada Ah, kenalan. ya, Nah ya biasanya ini cari informasi childhood experience. biasanya kan tidak selalu childhood experience ya, bisa jadi kan ke tetangga-tetangganya. Kadang kan bisa toh, kalau Anda lihat berita-berita itu kan, menurut pengakuan warga, orang ini sangat baik hati, sangat ini gini-gini, ada kan kayak gitu. Nah, jadi tidak sebatas ya, ini kan ya, hanya contoh ya, tidak sebatas hanya masa pengalaman waktu kecil, tetapi juga kita lihat lingkungan sekitar juga memungkinkan. Artinya kan nggak semua individu kasus kejahatan ini kan terus jelas, keluarganya jelas gitu kan. Kalau keluarganya juga nggak jelas, keluarganya juga nggak ada, nggak tahu entah kemana misalnya. Ditelusur juga, si individunya itu sendiri juga nggak tahu, misalnya dia sudah ketangkap kan, terus di profiling misalnya. Si individunya sendiri juga nggak tahu, saya punya kakak, saya punya orang tua, tapi saya nggak tahu orang tua saya di mana, kakak saya di mana. Lalu terus gimana coba? Kan mau tanya kepada siapa? Nggak mungkin kan gitu. Nah, yang bisa dilakukan adalah ya sudah, kamu biasanya hidup sama siapa yang terdekat kamu. Kamu tinggal di situ sama siapa? Ya, itu yang menjadi bahan data yang lain gitu ya, selain ke individu itu kan gitu. Jadi mungkin saja memang childhood experience ini atau pengalaman waktu kecil ini ada keterbatasan-keterbatasan, itu sangat mungkin saja karena memang data-data atau keluarga tidak jelas. Gitu. Yang bisa dilakukan ya orang-orang terdekat, orang-orang yang waktu singkat itu juga bisa melihat profiling individu itu gitu ya, jadi ya. Ya Pak, baik terima kasih.
Ada lagi? Oke, kita lanjutkan ya. Ini pada akhirnya nanti bisa secara general ya, secara general akan ketahuan tuh, misalnya criminal profiling itu kayak apa, gitu. Akan ketahuan gitu kan. Nah, seberapa efektif gitu ya, ngomong efektivitas gitu ya. Jadi memang gini, perlu dipahami gitu ya bahwa tidak semua kasus kejahatan itu psikologi forensik selalu terlibat. Gitu. Tidak semua. Saya katakan tidak semua. Ada beberapa kasus-kasus kejahatan yang mungkin tidak membutuhkan kasus psikologi forensik karena memang mungkin tidak ada makna psikologisnya atau tidak ada ke arah ke patologisnya dan seterusnya, atau mungkin data sudah jelas, semuanya sudah lengkap gitu kan. Ya sudah, nggak butuh gitu kan. Nah, tetapi pada kasus-kasus tertentu itu juga memiliki ini hasil penelitian ya yang dilakukan di Inggris, walaupun di Inggris gitu ya, tapi memberikan kontribusi yang kecil juga gitu ya, tidak besar juga, karena memang ya kita perilaku seseorang itu kan tentunya kan melalui pengamatan-pengamatan yang teliti gitu ya. Ya ada mungkin kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada individu itu ketika melakukan pengamatan juga ada loss-nya gitu kan. Itulah yang menjadi mungkin efektivitasnya gitu ya. Dan tetapi ada pandangan-pandangan para tokoh ilmuwan psikologi atau tokoh-tokoh terkait dengan forensik, psikologi forensik gitu ya, berpendapat bahwa aksi kejahatan, kalau Anda sering lihat film-film, lagi-lagi kalau Anda sering lihat film sebagai gambaran biar Anda mudah dipelajari, misalnya film-film yang deteksi kejahatan dan seterusnya, itu kan ketika dia meluncurkan beberapa aksi itu kan pasti ada kecenderungan-kecenderungan perilaku yang sama. Ada model-model kejahatannya itu, modelnya itu kecenderungannya itu sama. Misalnya, ketika dia melakukan kejahatan itu selalu merusak kaca jendela misalnya. Selalu merusak jendela, tidak merusak. Atau bahkan kebalikannya, ketika dia melakukan kejahatan itu hampir tidak pernah merusak kaca maupun jendela misalnya, atau pintu atau kunci, semuanya itu bersih gitu ya, menggunakan teknologi, menggunakan kunci palsu, terus macam-macam lah gitu ya, intinya tidak pernah merusak. Nah itu kan ciri-ciri gitu ya, itu kan kecenderungan yang sama gitu kan. Nah ini pandangan-pandangan para tokoh itu bahwa kecenderungan perilaku itu sebenarnya tidak berubah. Ini yang menjadi menarik gitu kan. Terus selain itu juga dari segi karakter kepribadian itu juga nggak berubah juga gitu. Kalau sudah memang sih kalau sudah kepribadian itu sudah menetap, bisa dewasa gitu kan, saya yakin kepribadian itu sudah kayak matang gitu kan, sudah nggak berubah ya. Saya yakin tidak jauh-jauh dari kematangannya yang sudah matang itu gitu kan. Ya bisa berubah tapi kan tetap tidak 100% berubah gitu. Itu yang perlu dipahami. Di sisi lain gitu ya, di sisi lain kita juga tidak boleh kalau pandangan saya ya, ketika kita menggunakan tes MMPI ini, kita nggak boleh me, menerima data itu 100% dari tes MMPI itu. Artinya harus didukung dengan data-data yang ada, dengan data-data fakta yang ada. Misalnya di MMPI itu ada kecenderungan neurotik gitu.
pada individu itu. Nah, dari fakta yang ada, apakah menunjukkan hal yang sama, serupa? Kalau memang enggak, ya enggak bisa untuk kita mengatakan bahwa dia neurotik hanya berdasarkan dari MMPI misalnya. Atau misalnya ada kecenderungan masalah seksual misalnya, atau masalah kelainan seksual. Tapi kita hanya melihatnya dari MMPI misalnya. Kita nggak boleh melebih-lebihkan data itu. Kita nggak boleh menyimpulkan hanya berdasarkan satu alat tes. Gitu. Tentunya ingat alat tes ini hanya alat bantu, gitu kan. Hanya membantu kita mengkolek data saja, tapi tidak terus data itu terus kita terima, data telan mentah-mentah terus kita laporkan, tidak seperti itu. Tapi artinya melalui analisis dulu, gitu kan, dianalisis dulu, di cross check dengan data yang lain sehingga kita punya kesimpulan yang objektif. Kalau kita mengatakan misalnya seorang individu itu memang ada kelainan seksual, selain dari alat tes juga ada data-data yang lain yang menunjukkan ke sana, bukti-bukti fisik, bukti-bukti perilaku, bukti-bukti pernyataan-pernyataan, itu juga harus ada. Kalau enggak, ya nggak bisa, gitu kan. Kita sangat lemah sekali, apalagi ini digunakan untuk kasus-kasus hukum. Karena hukum itu bisa berkata kalau ada bukti, gitu ya. Kalau tidak ada bukti tidak bisa, gitu. Apalagi buktinya nyata MMPI ya udah bisa, gitu kan. Ya, udah bisa sekali. Itu yang perlu dipahami. Jadi Anda harus bisa memahami ini, gitu kan. Nah ini bagaimana seorang, kalau di buku yang pernah saya kirim itu dijelaskan secara detail ya bagaimana menjadi seorang profiling yang bagus, gitu ya. Ini kalau saya yang pertama itu adalah dari perasaan, feeling, gitu ya. Jadi seorang kalau sudah ahli itu pasti punya feel, punya naluri insting, gitu ya, atau feel, perasaan sepertinya ini gini, gitu kan. Jadi pasti punya, gitu kan. Karena kok bisa punya, Pak? Karena jam terbang ya, karena dia punya, mungkin pernah nangani kasus sudah ratusan, ribuan, gitu ya, bisa jadi. Sehingga dia punya feeling-feeling yang seharusnya kok nggak pada umumnya, ini kok berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, misalnya seperti itu. Saya sendiri misalnya, saya juga merasakan sekali ketika saya melakukan konseling konteksnya keluarga, gitu ya. Saya sudah punya feeling, gitu ya. Saya sudah punya intuisi. Oh, ini kok gini, ini kok gini. Karena ya saya sangat sering sekali melakukan konseling keluarga sehingga saya punya pengalaman-pengalaman yang banyak dalam hal itu. Sehingga feeling itu secara otomatis muncul, gitu. Ketika saya cross check kan, ketika saya sampaikan dengan saya bahas feeling itu, dan rata-rata mereka menyadari akan itu memang terjadi, gitu kan. Nah, ini kan penting, gitu kan. Sehingga bagaimana menjadi seorang profiling yang bagus, menurut saya jam terbang ya. Artinya banyaklah belajar kasus-kasus, gitu ya. Kalau Anda mau bercita-cita jadi psikolog forensik ya mulai dari sekarang lah, ya minimal lah sering nonton-nonton film-film yang berbau kriminal, bagaimana seorang kepolisian itu berusaha mendeteksi atau menemukan kasus pelaku kejahatannya, atau bagaimana seorang detektif itu menemukan, dan seterusnya. Anda belajar dari situ, gitu kan. Walaupun hanya film, gitu kan, tapi kan ada juga film-film yang bisa nyata, gitu kan. Ya banyak, bahkan sampai ending filmnya itu belum ditemukan siapa pembunuhnya, kan kadang ada tuh yang kayak gitu. Ya karena saking cerdiknya si pembunuh, saking pinternya si pelaku, gitu ya. Sehingga hampir mustahil untuk dibuktikan, intinya gitu. Karena lagi-lagi nggak ada bukti. Itu yang perlu dipahami. Terus intuisi ini sebagai sebuah seni ya, sebuah cara, sebuah strategi kan, gitu ya, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum. Itu penting. Dan seterusnya ya. Ini yang perlu dipahami. Metode dalam sebuah analisis kriminal memberikan karakteristik ya deduksi baik. Jadi yang saya katakan tadi, kita nggak bisa hanya satu poin saja, tapi kita juga harus menggali dari berbagai hal, terus kita bisa menyimpulkan. Kalau bahasa orang klinis itu selalu menyebutnya adalah helicopter view, gitu kan. Kita melihat itu dari atas, jadi 360 derajat kita bisa melihat, gitu kan. Lebih banyak sudut pandangnya, gitu. Kalau kita lihat dari depan kan kita melihatnya hanya dari depan saja, tapi kalau dari atas kan kita bisa lihat mana-mana, gitu kan. Hanya bawah doang yang nggak kelihatan kan, gitu. Jadi itulah cara pandangnya seorang profiling yang
yang bagus gitu ya. Tidak terburu-buru, tidak tidak terburu-buru segera memberikan judgement atau pernyataan-pernyataan data hasilnya. Satu lagi yang mau saya jelaskan, ini kurang 15 menit saja. Satu lagi itu adalah tentang selain tentang profiling psikologi, itu juga ada data yang menarik itu tentang otopsi psikologi. Nah, ini juga penting sekali. Ini juga bagian dari psikologi forensik gitu ya. Saya nggak membayangkan ya kalau misalnya saya dapat tugas otopsi forensik psikologi, kayak nggak bisa bayangkan itu. Berani enggak ya? Melihat mayat, kita mengamati mayat gitu kan. Ini kan gitu kan otopsi itu kan. Nah, kecenderungan kok bisa Pak? Apa hubungannya otopsi dengan forensik gitu kan? Ya kan kita melihat kecenderungan pelaku kan, misalnya. Contoh nih, simple aja lah misalnya. Ini guyon aja dari saya. Lo mau membunuh gitu kan, misalnya kasus pembunuhan ini udah terbunuh, tapi kok lukanya di mana-mana ya, gitu misalnya. Ada di kaki, ada di kepala, ada di tangan, gitu kan. Nah orang mau bunuh orang kok dipukul di kaki kan lucu kan, misalnya loh ya. Kok tangannya juga dipukul, kok ininya juga dipukul, semuanya memar misalnya. Ini kan aneh gitu kan. Nah dari situ kan bisa dilihat, oh berarti ada kecenderungan perilaku kepuasan dalam diri individu itu untuk menyiksa misalnya. Oh ternyata ini disiksa sebenarnya. Membunuhnya itu pelan-pelan, misalnya loh ya. Bunuhnya itu pelan-pelan. Oh karena di tangannya ada kelihatan bekas tali, memar tali, di kakinya juga ada misalnya. Terus, berarti si pembunuh ini dia ada kepuasan untuk membunuh individunya. Jadi tidak tujuannya itu tidak membunuh, tetapi untuk melampiaskan fantasinya itu, gitu kan. Nah itu kalau nggak dilihat dari otopsi psikologi kan nggak bisa, gitu kan. Nah ini contoh ya, contoh aja. Atau misalnya bunuh diri, misalnya kasus bunuh diri. Apakah dia benar-benar bunuh diri atau sebenarnya di, di dibunuh dulu terus baru digantung kan gitu kan, beda kan itu misalnya. Nah, itu contoh-contoh kita mengamati kita memprediksi kecenderungan perilaku pembunuhan itu dari mayat, dari otopsi mayat kan. Itu juga ada gitu, dan ini ada bahasan sendiri sebenarnya otopsi psikologi ini secara mendalam, bagaimana kita mendeteksi, bahkan bisa menemukan, itu ada bahasan sendiri secara mendalam. Tetapi ini perlu saya sampaikan karena ini juga bagian juga. Tapi yang lebih penting adalah sebenarnya itu tadi di profiling tadi, makanya di profiling sangat banyak sekali. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, masih ada 10 menit. Kalau mau ada yang mau bertanya, silahkan. Saya tunggu. Saya absensinya gimana ya? Bentar, absensinya. Saya siapkan absensinya saja. Sambil menunggu absensi, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau ketika seorang psikolog forensik itu memulai investigasi terkait criminal profiling itu, apakah psikolog forensik tersebut memulai investigasinya itu maksudnya ketika suatu kejadian kasus itu dilaporkan, apakah psikolog forensik dari situ turun ke lapangan langsung ke tempat kejadian perkara untuk ikut melihat dan menilai apa yang terjadi di TKP, atau atau dia tidak turun ke TKP, Pak? Seperti itu. Oke. Macam-macam ya. Bisa turun, bisa enggak. Saya jawab gitu. Tergantung kebutuhan. Jadi tergantung kebutuhan. Artinya kalau ada kejanggalan-kejanggalan, seorang deteksi, seorang kepolisian itu bidang kepolisian yang anggap aja bidang dari kepolisian melakukan investigasi, dan adanya kejanggalan-kejanggalan tertentu, pasti akan dihubungi psikolog forensik itu untuk membantu memecahkan itu gitu. Tetapi kalau datanya sudah lengkap, tidak ada kejanggalan, ya mungkin nggak akan terlibat. Terlibatnya nanti setelahnya. Setelah kejadian setelah ketemu baru diminta untuk profiling karakteristik di pelakunya saja misalnya.
Tetapi kalau belum ketemu nih kontaknya, belum ketemu, terus ada kejanggalan-kejanggalan, pihak kepolisian pun juga nggak mampu membaca arah perilaku dan seterusnya, lah itu mungkin baru bisa dilibatkan, diajak, diminta untuk mengamati, bahkan otopsi korban itu bisa juga, gitu. Diajak juga, gitu. Tetapi tetap di bawah naungan kepolisian itu, nggak bisa. Misalnya ada kasus pembunuhan, Anda datang pengen memeriksa, ya nggak bisa lah, gitu kan. Atas dasar apa, gitu kan. Pasti ada surat tugasnya, pasti ada yang memerintahnya, gitu, ya kan. Seperti itu. Dan kita bekerja ya sesuai dengan bidang keilmuan kita melaporkan apa adanya. Baik, Itu Pak. ya, Terima Pak ya. kasih. Bisa Ya, terima dipahami kasih, ya. Pak. Ya. Bisa, Pak. Ada lagi? Nah, ini ada yang bertanya lewat chat ya. Oke. Izin bertanya Pak, itu tadi orang bisa pelakunya dari sketsa wajah. Oke. Kalau sudah kasusnya misalnya operasi, pindah negara dan seterusnya, menghilangkan jejak ya, menghilangkan jejak dan seterusnya, tentunya kan kita bisa tracking ya. Kita bisa melakukan tracking. Tracking itu artinya individu itu terakhir berada di mana, gitu kan? Berada di mana? Ya kayak ya saya bayangin aja kayak kasus-kasus film-film itu ya. Di tracking dulu dia ada di mana, terus juga dilihat ya memang kalau sudah melakukan apa namanya operasi fisik dan seterusnya mungkin akan sulit ya. Tapi kalau belum itu kan ketika ini konteksnya di luar negeri ya, di Indonesia saya nggak tahu teknologi ini sudah ada belum gitu kan. Saya pernah tertangkap kamera itu saya pertama kali saya ke Singapura ya, kalau saya masuk Singapura itu di bandara itu, saya baru masuk di negara Singapura itu langsung kan di luar bandara itu ada CCTV banyak itu. Nama saya tiba-tiba di atas itu ada Irfan Prabowo masuk di Singapura. Saya kaget kok nama saya ada di situ. Kita lihat oh di situ banyak kamera. Oh berarti dia merekam wajah itu. Kalau di luar negeri mungkin ada itu. Jadi di jalan-jalan itu ada kamera-kamera saya itu bisa menangkap wajah kalian dan itu siapa namanya itu sudah semuanya bisa terekam. Saya nggak tahu di Indonesia bisa apa enggak sesanggih itu gitu kan. Nah, kalau di luar negeri itu bisa. Jadi oh, orang ini berada di sini, oh ini pindah ke sini, pindah ke sini, semuanya bisa itu dengan bantuan CCTV itu. Itu. Tetapi kalau kasusnya di Indonesia biasanya memang ya investigasinya mendalam, Intel itu yang akan bekerja telusur terus siapa orang-orang yang misalnya gini aja, misalnya ketemu ya X misalnya dia hilang gitu ya gampang aja lihat aja telusur aja keluarganya siapa, orang yang pernah dekat dengan dia siapa, orang yang pernah berhubungan dengan dia siapa, semua itu diamati mulai dimanapun itu pasti akan diamati gitu kan. Ya gitu cara kerjanya sepertinya. Dia pernah tinggal di mana, dia pernah berkomunikasi dengan siapa, semua akan ditelusuri itu. Karena kecenderungannya orang itu pasti akan kembali lagi ke temannya, kembali lagi ke orang-orang yang dia sayangi, kembali lagi ke rumah tempat tinggalnya, apa tempat-tempat yang pernah dia tinggali dan itu cara kerjanya mungkin seperti itu. Kalau terkait dengan sketsa wajah ya memang sulit ya kalau sudah. Tapi kan iya sih kalau sudah operasi wajah gitu ya ya mungkin sulit ya. Tapi kan biayanya juga besar juga kan gitu ya. Artinya nggak semua
penjahat itu juga mampu sampai sejauh itu. Gitu. Ya memang sulit ya kalau sudah merubah wajah. Gitu. Oke, silahkan absen. Sudah saya kirim absennya. Saya rasa cukup ya. Saya tunggu absennya dulu. Kalau nggak ada yang bertanya, saya rasa cukup. Kita akhiri perkuliahan ini dengan baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Silahkan absen dulu yang belum absen, tidak apa-apa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.